Pakaian ihram berwarna putih tidak dijahit, yang dipakai orang saat menunaikan ibadah haji, mengingatkan kepada kita semua bahwa apabila kita mati, kelak kita akan dibungkus dengan kain tersebut. Begitu pula berkumpulnya orang-orang di padang Arafah saat wukuf, sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa kita suatu saat akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada perbekalan yang kita bawa dan tidak ada pertolongan selain bekal takwa serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi dari segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pagi hari ini ada dua peristiwa penting yang bersejarah di permukaan bumi yang dapat kita ambil pelajaran sekaligus untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Pertama, jutaan kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, tua, muda, berkumpul di Makkahul Mukarramah guna menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Mereka datang dari berbagai penjuru belahan dunia. Ada yang berjalan kaki, mengarungi lautan, melintasi udara. Sebagian mereka datang bersama-sama dengan istri dan keluarga, meninggalkan kampung halaman, tepian tempat mandi, bergulat kesukaran demi kesukaran. Kesemuanya itu mereka lakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, guna mendapatkan kesempurnaan rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu di perjalanannya. Tidak ada kalimat yang pantas mereka kumandangkan kecuali la baika Allahumma la baik, la baika la syarikalah, innal ham wan ni'ma lakal mul, la baika la syarikalah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya pujian dan segala nikmat hanyalah milik Engkau. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Mereka berkumpul di gurun yang tandus dan terik, dengan pakaian seragam putih tak terjahit. Sebuah perlambang bahwa Islam adalah tidak mengenal perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, status kedudukan, sosial ekonomi, dan lainnya. Di hadapan Allah manusia adalah sama. Hanyalah yang membedakan nilai ketakwaannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling takwa. Kedua, kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, di berbagai negara, serentak berduyun-duyun ke tanah lapang, masjid, tempat peribadatan lainnya untuk sama-sama melaksanakan Idul Hajj, Idul Adha dengan gegap gempita, mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat tahlil la ilaha illallah, dan kalimat tahmid walillahil hamd. Ucapan tersebut mengumandang ke angkasa luas, gemuruh membelah buana, menggema ke ruang angkasa, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan haram, bulan suci. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, hajinya menjadi haji yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita juga yang menyembelih hewan kurban, mudah-mudahan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saat ini mereka sedang dalam penindasan dan kekejaman Zionis Israel. Dentuman roket, bom, tidak ada henti-hentinya. Mereka berkurban tidak lagi kambing sapi seperti kita, melainkan seluruh kekuatan jiwa, raga, dan nyawa untuk membela tanah air mereka, sekaligus kehormatan Masjidil Aqsa. Saat ini sudah mencapai 56.000 gugur sebagai syuhada. Kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan dan menghancurkan mereka beserta sekutu-kutunya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil munafikin. Wansurna 'alal qaumil mujrimin. Wa kafa billahi syahida. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Apa yang dilakukan kaum muslimin baik di tanah suci Makkah Mukarramah maupun di negara masing-masing mengingatkan kembali kepada kita akan peristiwa ratusan yang silam yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai salah satu sosok yang harus diteladani dalam membangun bangsa ke depan. Hari ini adalah hari Idul Adha, Idul Hajj, Idul Kurban. Sebenarnya kemampuan seseorang dalam melaksanakan ibadah haji dan penyembelihan kurban di tanah air bukan hanya ditentukan oleh punya atau tidak punyanya uang, cukup atau tidak cukupnya uang, tetapi sangat ditentukan oleh niatan, tekad, dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita lihat secara material orang itu cukup, finansial ada, tetapi karena tidak punya niatan, tidak punya tekad dan ketakwaan kepada Allah, orang tersebut tidak akan mendengar seruan Allah tentang panggilan haji. Begitu pula tentang seruan berkurban. Ma'asyiral muslimin, kurban adalah salah satu syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diteruskan ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta umatnya sebagai simbol mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dalam melaksanakan syariatnya, dan sebagai bukti syukur atas anugerah dan karunia Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Diriwayatkan dalam salah satu hadis dari Zaid bin Arqam, ia berkata, aku dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dari manakah syariat kurban itu? Rasulullah menjawab, sunnatu abikum, itu adalah syariah sunnah bapamu Ibrahim. Lalu mereka bertanya kembali, apa yang kami dapatkan dari hewan kurban tersebut? Rasulullah menjawab, pada setiap rambut hewan kurban terdapat kebaikan. Kemudian mereka bertanya kembali, ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulu kecilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap rambut terdapat bulu-bulu kecil dan semuanya itu adalah kebaikan. Orang yang berkurban adalah orang yang berani mendarma baktikan jiwa dan raganya demi kepentingan syariat Allah. Firman Allah, walikulli ummatin ja'alna mangsakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Bagi setiap umat telah kami syariatkan untuk menyembelih hewan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya.
dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan patuh. Dari uraian tersebut, penyembelihan hewan kurban dapat kita ambil 3 pelajaran. Pertama, kurban adalah simbol mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi manusia yang takwa. Dan takwa adalah gelar tertinggi serta predikat termulia di hadapan Allah. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai adalah nilai ketakwaannya di antara kamu. Adanya hewan kurban yang kita sembelih pagi hari ini adalah merupakan suatu bukti di antara nilai-nilai melekat dalam karakter pribadi takwa, yakni kemerdekaan yang dimiliki umat Islam. Mereka mempunyai kemampuan untuk menguasai dan mengendalikan harta yang disayanginya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibaktikan kepada kepentingan umat dan bangsa. Bukan sebaliknya, hilangnya kemerdekaan akibat diperbudak oleh harta dan mengorbankan umat dan bangsa demi kepentingan memperkaya diri sendiri. Kedua, kurban adalah simbol kepatuhan, ketaatan, dan keikhlasan terhadap perintah Allah. Sebagaimana dibuktikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan Ibrahim lebih memilih mencintai Allah daripada segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk anak yang dia sayangi. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah. Balamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Tatkala Ismail telah mencapai dewasa, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi di dalam tidur untuk menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu? Ismail mendengar perkataan ayahnya dengan ikhlas dan penuh ketegasan mengatakan, qala ya abatif alma tu'maru syatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, jika memang ini adalah betul-betul perintah Allah, silahkan laksanakan. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Karena kepatuhan, ketaatan, dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim itulah akhirnya Allah mengganti dengan penyembelihan hewan kurban yang diabadikan sampai sekarang. Yang ketiga, kurban adalah bukti tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang Allah berikan dengan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. Sesungguhnya aku telah berikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka salatlah dan sembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya yang membencimu Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma unfiqatul wariku fi syai'in afdalu min khairin fi yaumil id. Tidak ada perak, harta, benda yang paling berharga pada saat hari raya Idul Adha ini, kecuali harta kita belikan untuk membeli hewan kurban, untuk membeli dan menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada masa kini kita perlu berkurban untuk membangun masa depan bangsa dengan memperbaiki hati nurani, menanamkan kembali nilai-nilai positif dan kasih sayang dengan meningkatkan rasa peduli terhadap alam semesta dan lingkungan sekitar. Sudah semestinya sebagai hamba Allah yang beriman harus rela berkorban apapun, baik harta, benda,
tenaga maupun jiwa dan raga demi kepentingan Islam dan bangsa di masa yang akan datang. Bukan sebaliknya, malah mengorbankan Islam dan bangsa dalam rangka kepentingan pribadi dan golongan dalam mencapai target-target dunia sesaat. Betapa amat jelas di hadapan kita. Banyak orang menjadi kurban. Biaya terhambur-hambur percuma. Sarana hancur porak-poranda demi kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan yang mengatasnamakan percaturan politik yang senantiasa mengatasnamakan rakyat dan kepentingan bangsa, padahal dalam realitanya justru mengorbankan rakyat dan bangsa. Poin yang tidak kalah penting dari peristiwa Ibrahim alaihissalam, kepandaiannya dalam membangun keluarga. Keluarga yang dibangun Ibrahim adalah terdiri daripada individu-individu yang memiliki ciri karakter yang kuat, yang memiliki kemurnian akidah, kemantapan beribadah, kesanggupan mempertaruhkan segala yang dimiliki untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya semangat yang harus dibangun Nabiullah Ibrahim dalam membangun masa depan umat dan bangsa yang harus kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran. Karakter keluarga Ibrahim saat ini jumlahnya sangat berkurang. Ding rumah tangga masyarakat kita dewasa ini lebih banyak dihiasi dengan paham konsumerisme, hedonisme, westernisasi kebarat-baratan. Yang dipikirkan hanyalah uang, memborong barang yang mewah walaupun tidak dibutuhkan. Hidup ingin serba lek dan mewah, tanpa memikirkan nilai-nilai luhur yang diwarisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Melalui ibadah kurban tahun ini, mari kita kembalikan karakter keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rumah tangga kita. Sebuah keluarga yang terdiri daripada individu-individu yang memiliki kemurnian akidah, kemantapan beribadah, rela berkorban untuk kepentingan umat dan masa depan bangsa dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Gunakan senjata tajam untuk menyembelih hewan kurban sebagai perlambang untuk membunuh sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita. Bagikan daging kurban dalam taburan saling kasih mengasihi dan senyum persaudaraan. Dengan ibadah kurban, kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dekat kepada sesama manusia dengan membangun masa depan bangsa yang lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang. Akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita, masyarakat kita, bangsa kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keleluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sanggup untuk menunaikan ibadah kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin.